Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini ingin menyampaikan tentang program Mustahik Belajar Masjid Perjuangan yang sebenarnya disampaikan kemarin saat acara buka bersama sekaligus launching dari program ini. Tapi qadarullah kemarin dalam siaran langsung baterai habis, jadi terputus. Maka sebagai bahan dokumentasi juga sebagai sosialisasi, pagi ini kami buat siaran langsung untuk menyampaikan apa itu tentang Mustahik, program Mustahik Belajar. Jadi ini pengenalan juga program, termasuk juga progres kegiatan-kegiatan Masjid Perjuangan. Nah, kami informasikan ini pertama, sebelumnya kok tentang program Mustahik Belajar ini latar belakangnya bagaimana ini Mustahik. Mustahik adalah 8 asnaf, 8 golongan, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini concern dengan masjid, bagaimana masjid itu adalah bukan hanya menjadi tempat sholat, bukan hanya tentang bangunan. Jadi kami lagi belajar, berikhtiar bagaimana ketika mendapatkan amanah ini ingin mengelola bagaimana masjid seharusnya yang berfungsi sebagai tempat kembali kepada Allah, tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin taubat dan memperbaiki diri, dan juga melaksanakan platform dari Allah dengan merujuk apa yang dicontohkan Rasulullah, yaitu bagaimana fungsi masjid yang pertama sebagai Baitullah, tempat untuk beribadah, sholat, rawatib, kajian-kajian, bagaimana tempat kembali betul-betul kepada Allah. Maka fungsinya nih di Baitullah ini adalah pos tempat berharap hadirnya seorang pemimpin yang adil. Nah, ini kami ketika dapat amanah wakaf ruko 2,5 lantai ini, maka kami ikhtiar bismillah meniatkan bagaimana Masjid Perjuangan coba melaksanakan, mempraktekkan tahap demi tahap, termasuk juga belajar secara pribadi. Kami belajar bagaimana tentang kepemimpinan untuk jadi pemimpin yang adil, seperti itu. Jadi pilar pertama kali masjid adalah fungsi sebagai Baitullah, bagaimana perlunya pemimpin, perlunya imam untuk bersama-sama berjamaah berhadap Allah, perlunya berjamaah. Nah, jadi ada imam, jadi bagaimana perlu adanya kepemimpinan, kemudian perlunya adanya makmum jamaah yang terdidik. Jadi goal harapannya masjid ini di Baitullah ini terbentuknya masyarakat yang terpimpin dan terdidik. Jadi sekali lagi bukan hanya tempat sholat, tetapi masjid menjadi tempat untuk terwujudnya masyarakat jamaah yang terpimpin dan terdidik. Dan DNA-nya
masa Baitullah ini adalah tentang ketaatan kepada Allah. Jadi ini pilar pertama Baitullah. Kemudian Baitul Quran. Baitul Quran, bagaimana masjid berfungsi sebagai konten utama dari materi untuk membangun manusia ini adalah konten utamanya adalah bersumber pada Al-Quran. Maka insya Allah salah satunya yang pernah kami informasikan sebelumnya, insya Allah kami lagi sedang mengikhtiarkan, mempersiapkan untuk terwujudnya masjid program pejuang Quran yang dari mulai tilawah, belajar mengenal hijaiyah, membaca, kemudian memperbaiki bacaannya, tahsin, kemudian juga mentadaburi ayat-ayat Al-Quran untuk memahami, dan bagaimana harapannya nanti lahir penghafal Al-Quran sekaligus bagaimana orang-orang yang bersemangat untuk membumikan, untuk melaksanakan bagaimana Al-Quran itu dilaksanakan. Jadi ini Baitul Quran. Maka ikhtiar konkret kami adalah sejak sebelum bulan Ramadan kami membuka peluang, kesempatan, lowongan untuk imam sholat sekaligus pengajar tahfiz Quran. Jadi ini ikhtiar kami bagaimana mewujudkan Baitul Quran ini bisa tegak, berdiri, berjalan di Masjid Perjuangan ini. Ini sudah di Baitul Quran. Kemudian pilar ketiga adalah Baitul Mal. Bagaimana tempat masjid ini juga perlu Baitul Mal, karena ini perumpamaannya semua aktivitas membutuhkan support, butuh ini pendanaan. Nah, bagaimana Baitul Mal ini adalah pos anak-anak muda yang benar-benar aktif dan produktif, yang memaksimalkan potensi, memaksimalkan dengan segala keutamaan zaman sekarang teknologi informasi ini. Kita akan mengundang bagaimana ini harapannya anak muda nanti anak-anak muda yang aktif dan kreatif serta produktif. Ini harapannya Baitul Mal. Nah, proses ikhtiar kami bagaimana mewujudkan Baitul Mal di Masjid Perjuangan ini kami belajar, termasuk juga kami Masjid Perjuangan menjadi base camp gerakan infak beras. Gerakan infak beras ini program dari Masjid Kapal Munzalan yang diinisiasi Ayahman atau Kiai Lukmanul Hakim Pontianak. Nah, dari sini Allah setidaknya sudah berjalan ini mau 10 bulan. Jadi sudah 9, penyaluran sudah ke-9, yang concernnya bagaimana kita memulai mengajak kepada masyarakat untuk menyisihkan sebagian rezekinya. Itu orang tua asuh yang mengajak yang 1 hari program 1 hari Rp1.000 atau 1 bulan Rp25.000. Yang kita ini terutama kita ajak untuk waktu terbaik infak subuh, agar mendapatkan doa dari para malaikat dan doa juga para penghafal Al-Quran. Inilah gerakan infak beras. Alhamdulillah, izin Allah, Masjid Perjuangan menjadi base camp gerakan infak beras di Tegal, kota dan kabupaten. Progres dari gerakan infak beras walaupun masih untuk sebagai pemula masih belum begitu banyak, masih jauh dari yang dibutuhkan, tapi setidaknya dalam proses 9 bulan ini kami menyalurkan kepada 3 pesantren di Kota Tegal dan 3 pesantren di kabupaten. Jadi 6 pesantren yang secara total penerima manfaatnya ada sekitar 286 santri menghafal Al-Quran. Jadi ini awal, dan qadarullah ta'zin Allah bulan Februari ini, bulan kemarin mengikuti arahan dari pusat bagaimana program GIB ini menaik tingkat menjadi KLD, Kantor Layanan Daerah Baitul Mal Munzalan Indonesia. Alhamdulillah ta'zin Allah,
Masjid Perjuangan juga difungsikan sebagai kantor layanan daerah Baitul Lasnas Baitul Mal Munzalan Indonesia. Jadi insya Allah buat saudara-saudaraku dimanapun berada yang ingin menunaikan zakatnya sebagai salah satu rukun Islam yang keempat, bisa melalui kami, melalui kantor layanan daerah Lasnas Baitul Mal Munzalan Indonesia. Ya, jadi bisa Masjid Perjuangan bisa menghubungi kami bagi saudara dimanapun berada yang ingin menunaikan kewajibannya zakat mal maupun zakat fitrah. Ini pilar yang ketiga. Pilar keempat, masjid adalah Baitul Muamalah. Nah, ini semoga saja setelah kita bertahap, sejak awal kami tahu betul tidak bisa tergesa-gesa, tidak bisa perjuangan apapun itu secara instan, tapi semua butuh proses. Nah, nanti insya Allah jika Baitullahnya sudah berjalan dengan baik, Baitul Qur'annya sudah berjalan, Baitul Malnya sudah kuat, nah insya Allah langkah berikutnya adalah Baitul Muamalah, bidang usaha. Inilah secara garis besar bagaimana tentang cara kami dengan slogan netes atau netes. Netes itu fokus, terus setitik-setitik, netes itu kalau ini ayam dierami agar bisa yang tak merubah telur jadi anak ayam, netes bisa terus bertumbuh dan buktikan. Inilah masih proses. Ya, walaupun baru 2 tahun, usia anak 2 tahun itu ini udah mulai disapi. Jadi kalau di ASI ini disapi proses, masih 2 tahun proses berjalan. Nah, ini insya Allah bagaimana ikhtiar kami setahap demi setahap, semoga saja pilar-pilar utama masjid Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah bisa tegak, bisa eksis, bisa bermanfaat di Masjid Perjuangan. Nah, yang kelima, semua bagian dari Baitullah, Baitul Mal, Baitul Quran, Baitul Mal ini ada penerima manfaatnya. Nah, salah satu kelompok yang prioritas ini masuk di mustahik. Ini mustahik yang mereka fakir, miskin, amil, gharim, basaya, terus fisabilillah. Ini mereka para penerima, kita membutuhkan doa dari mereka. Doa termasuk juga tentang mustahik ini. Jadi salah program dari Mustahik Belajar ini bagaimana konsepnya, bagaimana menempatkan mustahik bukan tangan di bawah. Jadi mustahik tidak kita tempatkan tangan di bawah, tetapi tangan di yang aktif dan produktif. Jadi yang kita bangun juga mindset, termasuk yang fungsi masjid, bagaimana yang kita bangun. Rasulullah itu bukan membangun fisik bangunannya, hadir diutus oleh Allah bukan untuk membangun, untuk menjadi konseptor bangunan masjid, bangunan istana, tapi membangun manusianya. Nah, ini ikhtiar kami bagaimana mustahik ini bukan hanya kita beri materi, beri uang, beri sembako, itu sebagai awal. Pemberian materi itu sebagai awal. Inilah kemarin launching itu kita awal, alhamdulillah atas izin Allah dapat support dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Komisi Kota Bekasi. Alhamdulillah ada support 40 paket beras 5 kilo, 40 zakat mal, dan juga Al-Quran dari Mualaf Center Indonesia juga support untuk konsumsinya, disupport oleh Mualaf Center Indonesia, dan SDM-nya ini teman-teman dari Gerakan Memakmurkan Masjid cabang Tegal. Bagaimana ini sinergi kolaborasi? Nah, ini maka bagaimana tentang program
Mustahik belajar ini adalah bagian perjuangan kami. Bagaimana perjuangan kami? Salah satunya menjadikan mustahik bukan tangan di bawah, tapi tangan yang aktif dan produktif dan didik. Agar goalnya ini masyarakat ini yang benar-benar terwujudnya masyarakat jamaah yang terpimpin dan terdidik. Karena bagaimana mustahik ini agar tidak ketergantungan tangan di bawah. Jadi bagaimana kita semangatnya? Jadi untuk tangan dia produktif. Maka bagaimana mustahik belajar ini punya tujuan. Kita punya rancangan. Kita mendesain. Jadi kita rencanakan tentang mustahik belajar ini. Jadi ini buat rancangan. Ini sebagai memudahkan nanti untuk evaluasi. Termasuk juga bagaimana menjelaskan apa yang kita mau lewat mana, jalan yang mau kita tempuh, dan goalnya tujuannya mau kemana program mustahik belajar. Nah, kami sampaikan tentang tujuan program mustahik belajar. Mustahik belajar tujuannya adalah pertama membentuk pribadi yang soleh melalui pendidikan agama dan pembinaan akhlak. Ya. Yang kedua, mengubah pola pikir mustahik dari ketergantungan menjadi kemandirian. Ketiga, membekali keterampilan produktif agar mustahik mampu berusaha sendiri. Yang keempat, menciptakan inovasi usaha berbasis potensi lokal untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi ini 4 poin goal yang mau kita capai. Yang sekali lagi, yang kita capai adalah membangun manusia. Dan membangun manusia itu tidak bisa instan, gak bisa bim salabim, semua butuh proses. Jadi mohon doanya agar kami istiqomah. Mohon doanya agar kami istiqomah, ini perlu perhatian dan butuh dukungan dari banyak pihak. Kami tidak bisa melaksanakan dari program mustahik belajar itu sendirian. Kami perlu mengajak, menggandeng dari semua saudara-saudara di mana berada, lintas lembaga, lintas komunitas, lintas ormas. Kita akan berusaha untuk mengajak untuk sinergi dan kolaborasi. Bagaimana proses pelaksanaannya? Proses pelaksanaannya, insya Allah nanti ada pendidikan bagaimana para mustahik itu perlu agar bisa membuat ini. Pertama dan utama yang kita prioritas adalah mendidik keislaman dan akhlaknya. Insya Allah ini kita akan agendakan kajian rutin dan kajian rutin keislaman. Masalah tauhid, masalah fikih, masalah mualaf, etika bekerja dalam Islam, pembinaan akhlak dan motivasi agar mustahik memiliki mental pejuang. Ya, ini pertama pejuang kan harapan kami, termasuk kenapa masjid kami namai Masjid Perjuangan, karena sejak awal 2015 ketika menginisiasi program Gemas Gerakan Membersihkan Masjid, kita namai bukan relawan tapi pejuang. Nah inilah yang kita membangun mental pejuang. Jika subjeknya pelakunya pejuang, maka tempatnya adalah perjuangan. Inilah latar belakang kami namai masjid kami adalah Masjid Perjuangan. Yang kedua, pelaksananya nanti akan mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan dan wirausaha. Pelatihannya disesuaikan dengan potensi lokal, tentang kuliner, tentang mungkin pertanian, digital marketing, dan pengelolaan sampah. Nah, ini insya Allah sebagai gambaran. Kami juga insya Allah masjid ini juga bagaimana bukan hanya tentang tentang keimanan, peduli kemanusiaan, tetapi juga peduli dengan hidup. Maka salah satu programnya insya Allah akan menjadi program unggulan nanti ke depannya, harapannya adalah tentang bagaimana masjid yang peduli dengan lingkungan hidup. Salah satunya bagaimana mengelola sampah, mengubah masalah menjadi solusi, mengubah masalah menjadi ini menjadi potensi-potensi doang.
Nah, alhamdulillah kasih Allah salah satu dari pengurus Masjid Perjuangan, beliau juga aktivis, penggerak yang aktif di lingkungan hidup. Jadi insya Allah nih programnya. Jadi kita akan mengundang, akan mengajak, membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapapun yang ingin berkontribusi. Nah, yang ketiga ini pendampingan dan akses modal, mentoring dan monitoring untuk praktisi dan pengusaha muslim. Jadi fasilitas akses modal, usaha berbagai zakat produktif atau dana sosial lainnya. Ini bagian ini yang kita akan perlu sekali untuk sinergi kolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Jadi insya Allah kita nggak ingin jalan sendirian. Kita ingin bergandeng tangan, berkolaborasi dengan lainnya. Nah, ini pendampingan, ini main akses modal. Ini perlu bagaimana lembaga yang kuat. Nah, kami belajar ingin bagaimana melaksanakan salah satunya untuk tahap awal ini setelah mencanangkan program Mustahik Belajar, maka kami bagaimana mulai buat pendataan, pemetaan bagaimana mustahik yang dari mulai jamaah masjid sampai lingkungan sekitar. Ini bagaimana nih Mas mustahik ini kita perlu data kita agar tahu spesifik kondisinya, permasalahan dan kebutuhannya. Ya. Yang keempat, pembangunan ekosistem mustahik berdaya, pembentukan komunitas mustahik yang saling mendukung. Nah, ini perlunya berjamaah. Perlunya kita sering bertemu, jadi sesama mustahik, sesama mualaf. Ini salah satunya. Jadi Bismillah. Ini pembangunan ekosistem mustahik berdaya ini pembentukan komunitas mustahik yang saling mendukung, kolaborasi dengan masjid, pesantren dan lembaga sosial lainnya. Jadi inilah awal yang kita akan perlu publikasikan. Kita siap membuka untuk sinergi dan kolaborasi. Dan insya Allah ini sebagai awal nih di Kota Tegal. Harapannya nanti kalau Allah izinkan, jika di Masjid Perjuangan sudah berjalan, berharap bisa berkembang dari dimanapun juga. Nah, hasil yang diharapkan ya, ini mustahik yang jadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah dan memiliki mental kemandirian. Mustahik memiliki keterampilan bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri, terciptanya ekosistem ekonomi basis masjid dan komunitas lain Islam. Nah, sederhana cita-cita kami, harapan kami dari mustahik itu goalnya menjadi muzaki. Maka tahap untuk sampai ke sana nggak bisa instan, nggak bisa buru-buru, ada proses. Nah, salah satu prosesnya mustahik itu bagaimana kita dan juga bagaimana mereka kita semangati untuk memulai dari yang mudah, yang sesuai kemampuannya, yang sesuai gayanya mungkin dengan menjadi salah satu pelaksana atau menota. Itulah dengan program sedekah infak 1 hari 1.000 atau 1 bulan 25.000 ini sebagai latihan. Bagaimana mereka juga bukan hanya berpikir tentang bisa dapat apa, bisa dapat bantuan apa, tapi juga mereka berpikir apa yang bisa saya berikan. Mereka yang Allah diberi yang punya kemampuan secara ini ya setidaknya sedikit-sedikit punya, karena infak sedekah itu bukan hanya saat di lapang saat punya, tapi juga kadang sempit. Makanya kita edukasi mental kaya. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan di apa kabar sebelumnya, bahwa salah satu ciri orang mutakin adalah bermental kaya. Ini bagian dari merealisasikan apa yang kami sampaikan. Mental kaya yaitu menyisihkan sebagian rezekinya. Lah gambaran tentang mustahik belajar. Ini baru mulai, setidaknya kami merencanakan, launchingnya sudah, tapi prosesnya ini untuk menyampaikan tentang menyusun tentang rancangan, tentang tujuan dan tentang prosesnya itu memang
nggak lama. Sama juga tentang mendesain sebuah rumah atau mendesain sebuah sesuatu, memang sebentar. Nah, proses pelaksanaannya, proses mewujudkan butuh proses. Kami sadar betul akan hal itu. Maka bismillah, mohon doanya agar kami istiqomah, terus pantang menyerah, dan terus berharap kepada Allah. Dan insya Allah dengan doa-doa saudara-saudaraku dimanapun berada, bisa terwujud semua cita-citanya. Dan goalnya bagaimana agar siapapun dia kembali kepada Allah, kembali ke masjid untuk kembali kepada Allah, jalannya jalan taubat untuk memperbaiki diri. Inilah ikhtiar kami, bagaimana ikhtiar mewujudkan, merealisasikan, mengelola masjid sebagaimana visi misi Islam, sebagaimana azan dan iqomah. Azan yang selalu kita sampaikan ketika masuk waktu untuk menyampaikan kepada manusia tentang Islam, bahwa dalam Islam Allahu Akbar, yang dibesarkan hanya Allah saja, bukan membesarkan diri pribadi, bukan membesarkan kelompok, bukan membesarkan lembaga ataupun organisasi apapun. Yang mau kita besarkan adalah Allah. Dan dasar perjuangan kita, pondasi perjuangan kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah pondasi kami. Inilah dasar kami bergerak, para pengelola masjid. Ini dasar kami. Dan juga mengajak kepada manusia, mengingatkan kepada manusia untuk mengajak mereka hayya 'alas shalah, mengajak untuk sholat, mengingat Allah, berdoa kepada Allah dan menghadap Allah, yang melaksanakan perintah Allah, hayya 'alas shalah. Semua dilakukan, proses-proses itu dilakukan dan mengajak ke manusia kepada tujuan yang semua dambaan manusia, semua keinginan manusia, yaitu meraih hayya 'alal falah, meraih kesuksesan, meraih kemenangan. Itulah daban bagaimana kita mengajak mewujudkan bersama-sama. Dan semua ini ikhtiar kita tuh Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itulah bagaimana tentang program Mustahik Belajar. Kami baru mulai, bahkan kami baru mencanangkan rancangannya, dan kami tentukan sampaikan secara publik, sampaikan secara umum, secara online ini, agar membuka kesempatan kepada siapapun. Mari kita berjuang bersama-sama. Mari kita berjuang bersama-sama. Pada saudara-saudaraku seiman, seagama, mari kita untuk bersama-sama untuk watawan wal beribad takwa, saling tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, dan bukan untuk jalan yang lain. Insyaallah inilah ajakan kami, informasi kami tentang program Mustahik Belajar. Saja semoga bermanfaat. Insyaallah mohon doanya agar kami istiqomah, semua kita istiqomah dalam dakwah ini. Dan istiqomahnya sampai kapan? Sampai ajal menjemput, agar kita termasuk hamba-hambanya yang husnul khotimah, dengan akhir hayat yang husnul khotimah. Semoga di kehidupan sebelumnya, di kehidupan alam barzah, kita ada di alam barzah yang indah, yang menyenangkan. Itulah harapan kita. Dan kalau setelah dia menghisab, kita bisa masuk surga bersama Rasulullah. Itulah ikhtiarkan bahwa dunia ini, kita hidup di dunia ini bukanlah tempat memetik buahnya, tempat bagaimana meraih kesuksesan buah perjuangan kita, tapi dunia ini adalah perjuangan. Bismillah, inilah perjuangan kita, dan apa yang kami sampaikan
termasuk tentang program Apa Kabar Padi adalah ikhtiar kami. Bagaimana menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan apa yang sedikit kami ketahui, dan saksikanlah inilah ikhtiar kami untuk menyampaikan ayat-ayat Allah.